Halo semua, selamat datang kembali di seri video Orange Data Mining. Di video kali ini kita akan membahas widget CSV file import ya. Nah, widget ini berfungsi untuk mengimpor file.csv dengan pengaturan lanjutan yang lebih fleksibel dibanding widget file yang kita bahas di video sebelumnya ya. Nah, dengan menggunakan widget ini, kita bisa menentukan sendiri delimiter, encoding, tipe kolom, dan lain sebagainya secara manual. Oke, kalau gitu kita langsung saja ya buka aplikasi Orange-nya. Nah, pertama adalah kita drop dulu eh, widget CSV file import yang ada di sebelah kiri. Kita klik aja. Nah, setelah itu misalkan kita klik 2 kali. Nah, kita di sini ada file. Biasanya di sini ada recent file atau file terakhir yang kita gunakan ya. Nah, ini masih kosong. Kemudian ada apa nih? Gambar folder ya. Kita klik aja. Nanti di sini kita apa namanya? Browse file system. Nah, nanti akan diarahkan file kita itu disimpan di mana yang mau diimpor itu. File CSV kita ada di mana. Misalkan file saya ada di folder download gitu. Kita klik aja, kemudian open. Nah, nanti maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, file saya kan masih berantakan ya. File saya masih berantakan. Nah, di sini ada encoding. Encoding itu saya tentukan Unicode atau UTF-8 ya. Di sini ada banyak macamnya. Unicode UTF-16, 32 dan sebagainya. Silakan disesuaikan. Misalkan teman-teman bisa customisasi sendiri. Nah, nanti ada pilihannya. Gitu. Kemudian cell delimiter. Nah, di sini ada koma, tab, semikolon, space atau yang lainnya gitu ya. Nah, nanti bisa didefinisikan sendiri. Nah, file saya di sini menggunakan semikolon. Nah, ketika saya pilih semikolon, maka dia akan ditampilkan dalam bentuk tabular ya. Kalau tadi kan dia cuma koma, maka tampilannya seperti ini. Kalau tab gimana coba? Nah, kan cuma satu baris aja gitu ya. Kalau semikolon dia akan ditampilkan secara keseluruhan. Dan ini adalah space seperti ini tampilannya. Jadi dia berdasarkan spasi begitu. Karena saya datanya adalah menggunakan semikolon, maka ditampilkan secara semikolon. Kemudian adalah quote karakter, apakah titik 2 atau titik 1 begitu. Kemudian adalah number separator grouping. Nanti non atau titik atau koma atau space atau tanda petik 1. Nah, desimalnya itu nanti datanya pakai kan ada nih Excel yang dia bisa bacanya Excel versi berapa ya? Saya lupanya itu. Saya lupa versi berapanya maksudnya yang menggunakan titik dan koma gitu ya. Biasanya seperti itu. Kemudian adalah kolom type. Nah, nanti di sini kita bisa menentukan tipe kolomnya. Misalkan saya pengen menentukan tipe kolom edge itu sebagai data numerik. Nah, nanti kalian dipilih aja numerik gitu. Nah, di sini kan ada warna merah. Ini biasanya dia itu bukan numerik. Misalkan saya menentukan ini sebagai numerik. Nah, data ini bukan numerik gitu. Jadi dia ditandain salah atau false gitu ya. Kemudian gender. Gender ini kan biasanya hanya ada 2 ya, female atau male gitu kan. Gak mungkin combo ya. Nah, apa namanya? Kita tentukan. Kemudian saya pengen menentukan sebagai kategorikal. Nah, kemudian ada income. Income kan biasanya apa nih? Numerik ya. Kita pilih numerik. Nah, ini juga count. Itu keputusannya ya. Apa yes atau no gitu. Kita pilih sebagai kategorikal. Join date kita misalkan tentukan sebagai date time gitu. Nah, misalkan saya nggak pengen nih pakai fitur customer ID. Ya udah kita tentukan aja sebagai sebagai teks, maka dia akan dianggap sebagai metadata ya sama si Orange-nya. Setelah itu klik OK. Oh nih, akan muncul error seperti ini. Kenapa? Karena nih 30 itu dia bukan apa namanya? Bukan tipe data numerik gitu. Nanti kita bisa pilih untuk nggak ditampilkan. Nah, ini juga sama nih, yang warna-warna merah itu biasanya nggak bisa dibaca sama si datanya. Ini kita nggak usah lah ya, ibaratnya nggak usah di auto aja. Nah, coba tuh bisa kan. Setelah itu kita sambungkan file CSV widget CSV file import dengan widget data table. Nah, nanti akan muncul seperti tampilannya. Ini yang kita pilih tadi. Jadi dikurangin ya, ini datanya ada 9.
9 baris, ada 4 fitur. Nah, dia menghitung ada 11,1% data yang memiliki missing value ya. Nah, ya data kosong nih tanda tanya itu missing value. Kemudian dia membaca tidak ada variable target, kemudian dia membaca 3 meta atribut. Nah, meta atribut kemudian 14,8% missing data begitu. Nah, mana lagi ya? Kan file aslinya tadi berapa nih? Set, kita cek lagi nih. Nah, dia ada totalnya itu adalah 10 baris ya, karena kita ambil satu maka tadi sisa 9 yang ditampilkan di data table. Oke. Nah, fungsinya itu apa? Kita menggunakan widget CSV file import dibanding kita langsung menggunakan widget file. Nah, fungsinya adalah kadang kan dataset yang kita gunakan untuk membuat model itu tidak selalu datanya itu bersih ya. Contohnya kayak ini nih, banyak yang kosong nih kan. Nah, itu biasanya kan kosong nih. Terus ini harusnya numerik, kenapa ini bukan numerik gitu ya. Terus nih ada angka income nih, penghasilan. Ada yang pakai dolar depannya, ada yang enggak, ada yang pakai huruf K di belakangnya gitu kan. Itu kan datanya belum bersih gitu. Nah, untuk menggunakan apa namanya? Menggunakan CSV file import itu untuk make sure kalau data yang kita gunakan itu udah sesuai atau belum gitu. Kalau pakai file langsung menggunakan widget file itu kan kita tidak bisa langsung apa ya? Kita tidak langsung gunakan, kayak dia nggak bisa baca juga bisa jadi gitu kan. Kayak kita make sure nih, oh, ini masih banyak data yang kosong. Kita cuma pengen menentukan ini sebagai variabel ini gitu kan. Apa kolom tipenya sebagai numerik dan sebagainya gitu. Intinya kita make sure datanya yang akan kita gunakan itu sudah betul apa belum gitu. Nah, apa namanya? Nantinya sebelum apa? Kayak misalkan nih, data kan kadang ada yang tadi misalkan di limiternya itu ada yang pakai koma, ada yang pakai semikolon, ada yang pakai space. Nah, kita make sure pastikan kalau data yang kita gunakan itu udah misalkan sesuai begitu. Nanti baru apa? Kita gunakan untuk membuat model gitu. Intinya ini sebagai preview ya, preview untuk memastikan kalau semua kolom itu terbaca gitu, semua kolom dataset itu terbaca. Nah, nanti misalkan nih kita pengen menentukan variabel kolom itu sebagai variabel target ya. Nah, cuman untuk saat ini saya cari belum ada cara ya di sini untuk bisa langsung menentukan dia sebagai variabel target ya. Kalau di sebelumnya kan bisa nih di sini di variabel di widget file itu kita bisa kan menentukan ini sebagai variabel target atau enggak gitu. Di role-nya itu kita bisa menentukan. Nah, tapi kalau di sini saya belum menemukannya gitu. Jadi nanti kita bisa diakalin ya sebagai solusinya kita nanti bisa menggunakan namanya widget save data. Nanti di save data filenya disimpan lagi dalam bentuk CSV ataupun Excel, nanti barulah dikasih atau diimpor ke dalam widget file gitu. Tapi penjelasan untuk widget save data akan dibahas di video selanjutnya ya. Di sekian untuk penjelasan terkait widget CSV file import ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.